Halo, perkenalkan kami dari Stikes Mahartika. Saya Siti Syaroya dan ada dua teman saya lainnya, yaitu ada Enda Sampriani dan Karnisa Dinaramanda. Pengelolaan sampah atau waste management adalah suatu pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. Informasi yang diberikan bukan hanyalah pengertian, dampak, dan lain-lain, melainkan cara pengelolaan sampah yang mudah dan dapat dilakukan oleh individu. Edukasi ini yang sebaiknya diterapkan atau dijalankan di sekolah-sekolah, kantor, maupun fasilitas publik lainnya. Dilakukan dengan jumlah peserta yang tidak terlalu ramai agar efektif dalam penyampaian informasinya kepada target peserta. Kurangnya kesadaran tersebut juga dikarenakan kurangnya edukasi tentang sampah, karena banyaknya yang belum mengetahui apa itu sampah, apa itu pengelolaan sampah, apa penyebab sampah menumpuk, lalu apa akibatnya sampah itu sendiri. Banyak sekali macam dan jenisnya, mulai dari bentuk dan cara penguraiannya. Sampah terbagi menjadi dua, yaitu sampah basah atau organik adalah sampah yang terdiri atas bahan-bahan organik seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan sisa makanan serta daun-daun lainnya. Mengapa disebut sampah organik? Karena sampah ini mudah diuraikan, tidak tahan lama atau cepat membusuk. Ini merupakan tahap awal dari pengelolaan sampah. Sampah padat anorganik. Sampah ini terdiri atas bahan-bahan anorganik seperti bahan logam, plastik, kaca, karet, dan kaleng. Mengapa disebut sampah anorganik? Karena jenis sampah ini sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme yang ada di tanah. Masih banyak dari kita yang mungkin sekiranya telah mengetahui tentang jenis pengelolaan sampah, namun tidak mengerti cara pengelolaan dengan cara yang bertanggung jawab. Sehingga edukasi itulah yang harus diangkat dan didorong terlebih dahulu pada benak dan pemikiran manusia, sehingga setelah mereka paham dan mengerti, otomatis mereka akan sadar tentang kesehatan yang mereka lakukan dan berniat untuk mengubah kebiasaan yang berdampak pada pengelolaan sampah tersebut. Ada 3 tahapan mudah dalam pengelolaan sampah. Yang pertama, pemisahan jenis sampah antara organik dan anorganik. Kedua, kumpulkan dan berikan kepada pusat daur ulang karena sampah yang berbahaya seperti elektronik bekas yang dapat membahayakan lingkungan. Dan ketiga, diet sampah plastik atau barang sekali pakai. Edukasi yang berjalan lancar dapat mengajak masyarakat atau konsumen untuk menghindari penggunaan barang sekali pakai. Contohnya seperti kertas, tisu, dan lain-lain. Edukasi yang cukup tentang pengelolaan sampah juga dapat menyadarkan masyarakat tentang keadaan lingkungan saat ini dan pasti ingin membantu merubahnya. Semakin banyak yang sadar akan keadaan lingkungan, semakin efektif juga dalam memperbaiki keadaan lingkungan hidup sekarang ini dan dapat membantu dalam menjaga keadaan lingkungan pada masa yang akan datang. Edukasi ini sangatlah penting dan harus tetap berjalan agar dapat menghambat dampak besar yang terjadi apabila masih banyak dari kita yang tidak tahu dan melakukan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Dampak yang terjadi bila pengelolaan sampah terus terjadi terhadap keberlangsungan hidup manusia ialah semakin banyaknya sumber penyakit sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menarik banyaknya kuman-kuman dan hama seperti tikus, kecoa, semut, lalat yang dapat membawa kuman penyakit ke pemukiman. Selain itu, longsor akibat tumpukan sampah yang berasal dari terlalu banyaknya penimbunan sampah di lahan terbuka.